Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Perkenalkan, saya Ibu Puji Lestari Ningsih dari SMA Negeri Darussalam Simajuru, Banyuwangi. Saya Murgiono dari SMKS Pustanukala Genteng, Banyuwangi. Dan saya Arif Imam Subhi dari SMAS Muhammadiyah 2 Genteng, Banyuwangi. Kami akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Apa kabar Ibu Putri? Alhamdulillah baik Bapak. Pripun nggih? Ya, ini saya mendengar Ibu akan melaksanakan coaching pada hari ini. Iya Bapak, benar. Nah, sebelum Ibu melaksanakan coaching, saya ingin tahu, saya sebagai observer ingin mengetahui apakah proses coaching Ibu nanti sudah sesuai dengan prosedur. Oke Bapak, baik. Insya Allah nanti akan saya usahakan untuk sesuai dengan prosedur Bapak. Baik, yang ingin saya tanyakan yang pertama, ini masuk pra ya, sebelum Ibu melakukan coaching, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Oh, untuk kompetensi Bapak, saya ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, terima kasih, sangat bagus. Pertanyaan saya berikutnya, di sini saya selaku observer ya. Bagaimana nanti Ibu ingin saya amati itu bagaimana? Seperti ini Bapak. Bapak nanti akan mengamati ketika saya melakukan proses coaching bersama rekan saya. Yang akan Bapak amati adalah dengan mengamati ketika saya coaching, saya mendengarkan penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, lalu apa harapan dari Ibu kepada saya selaku observer dalam kegiatan coaching ini? Saya berharap setelah melakukan coaching ini Bapak bisa menilai apa yang sudah saya lakukan dan memberi umpan balik. Baik, terima kasih. Selamat melaksanakan tugas. Ini sudah janjian sama kuncinya? Alhamdulillah, tadi sudah saya telepon Bapak. Ya, kita tunggu beberapa saat, mungkin sebentar di kunci datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bapak. Gimana Bapak kabarnya, Bapak Arif? Alhamdulillah sehat Ibu Dwi. Alhamdulillah. Ibu Dwi kebetulan hari ini sibuk kan? Oh tidak Bapak. Alhamdulillah hari ini tadi saya meluangkan waktu untuk datang ke sini agar bisa melakukan percakapan coaching dengan Bapak. Ibu, kalau jenengan tidak sibuk, begini Bu, saya pertama-tama silaturahim, kemudian yang kedua begini Bu, saya punya permasalahan yang selalu mengganggu saya, terutama itu pada proses pembelajaran. Oh begitu. Terus tujuan Bapak di sini berarti? Jadi itu Bu, ingin menyampaikan permasalahan saya, bagaimana nanti bisa terselesaikan Bu. Permasalahannya sebenarnya begini Bu. Pada saat proses pembelajaran Ibu, saya amati dalam beberapa kali pertemuan itu peserta didik yang saya ajak tidak satu kelas. Kebetulan di kelas saya itu kan ada 3 untuk kelas MIPA 1, MIPA 2, dan MIPA 3 Ibu. Nah, tidak MIPA 1, tidak MIPA 2, dan MIPA 3. Kok di dalamnya peserta didik itu persentase
sekitar 50% ke atas itu minat untuk belajar mata pelajaran saya fisika itu kok lama-lama jadi kurang gitu. Seperti itu. Nggih, Bu. Oke. Tujuan akhir dari pertemuan ini kira-kira apa ya Bapak? Kalau saya itu kan permasalahan saya bagaimana bisa menyelesaikan terutama untuk meningkatkan minat belajar anak itu terutama di fisika, Bu. Jadi harapan saya permasalahan saya yang tadi bisa terselesaikan, indikatornya adalah minat dari peserta didik untuk belajar fisika itu meningkat. Oh, seperti itu. Nah, untuk perkiraan keberhasilannya, Bapak sudah memperkirakan keberhasilannya seperti apa ketika minat belajarnya itu tidak seperti yang sekarang? Ya mungkin kalau dikatakan itu berhasil berarti indikatornya maka di dalam proses pembelajaran yang saya ampuh itu pada saat saya mengajar adanya yang pertama antusias peserta didik. Jadi pada saat misalkan saya melakukan proses pembelajaran problem based learning, nanti di situ banyak anak-anak yang mengutarakan pendapatnya masing-masing. Terus yang berikutnya yang kedua, pada saat saya menjelaskan atau menggunakan media tertentu, anak-anak itu sangat antusias dan semangat itu. Dan yang paling akhir indikatornya adalah pada saat pelaksanaan ujian itu secara otomatis harapan saya indikator sukses maka nilai pelajaran harian anak itu besar di atas KKM lah. KKM di saya itu kebetulan 75. Wah, besar nih Bapak. Bapak sudah benar-benar matang untuk melaksanakan kegiatan ini, Bapak? Insya Allah matang itu karena kita sebagai guru ya paling tidak juga harus kembali lagi apa untuk menjadi guru yang sesuai dengan tupoksinya, melayani peserta didik yang semaksimal mungkin. Untuk menjadi guru ini ke depannya kesempatan yang Bapak miliki itu seperti apa? Oh, kesempatannya kalau saya merefleksikan diri sangat besar sekali Ibu. Kenapa? Karena kemarin itu juga anak-anak sering mendukung saya Bu. Pak, mohon pembelajarannya bisa diubah menjadi lebih menarik. Itu kesempatannya. Jadi kesempatannya dari peserta didik. Yang berikutnya dari waktu Bu. Insya Allah waktu sangat memberikan keleluasaan buat saya untuk melakukan perubahan. Terus kesempatan yang berikutnya adalah motivasi dari teman. Apalagi di sekolah saya itu banyak guru penggerak sehingga selalu memberikan masukan dan nilai positif buat saya mendukung. Oh baik Bapak. Dari kesempatan yang Bapak miliki kira-kira untuk skala pencapaiannya berapa nih Bapak? Kalau diukur dari angka 0 sampai 10. Kalau sebelumnya mungkin antara 4 sampai 5. Terus kalau dengan melihat nanti saya akan melaksanakan atau merancang suatu strategi, maka secara otomatis dari 4 sampai 5 mungkin karena ini masih awal, berarti kan butuh proses. Berarti tidak bisa langsung maksimal. Mungkin harapan saya ke depannya antara 6 sampai 7. Mudah-mudahan bisa tercapai nih Bapak. Terus Bapak memiliki kekuatan apa tidak untuk mencapai tujuan tersebut? Ada kekuatan yang pertama dari diri saya, motivasi. Kenapa? Karena kebetulan saya juga punya anak. Saya jadi refleksi diri sendiri. Bagaimana kalau misalkan itu terjadi pada anak saya? Berarti kan saya motivasi untuk semangat. Anggap bahwa peserta didik itu sebagai anak saya. Itu yang pertama. Yang kedua, kekuatannya adalah meskipun saya kuat untuk belajar membuat modul ajar dan sebagainya, itu masih tinggi sekali. Kemudian yang berikutnya Bu, karena kebetulan saya kurikulum, berarti saya juga harus menjadi contoh. Maka secara otomatis saya juga harus meningkatkan kompetensi saya, baik kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan emosional. Bagaimana itu saya lakukan Bu? Nanti jelas secara otomatis saya harus melakukan atau mengikuti diklat baik secara luring maupun daring dan sowan kepada guru yang senior. Oke, baik Bapak. Apakah ada peluang untuk mengambil dari permasalahan ini? Kalau peluangnya saya yakin besar sekali Bu. Karena sebenarnya kalau saya bisa menarik sesuatu kejadian itu sebenarnya bermula dari diri saya. Karena diri saya sudah matang untuk melakukan proses perubahan, maka secara peluang mungkin peluangnya sekitar 80%. Ya.
Eh, Kalau ada peluang, apakah ada hambatan Bapak? Jelas. Kalau hambatan itu jelas ada itu. Ya. Ya mungkin hambatannya adalah apa ya, semangat itu yang pertama. Terus yang kedua juga waktu. Hambatannya itu. Yang paling susah menurut saya adalah niat dari diri saya. Karena saya juga manusia gitu. Kadang ada naik, ada turun. Jadi secara otomatis saya harus bisa memanajemen niat saya. Bapak, untuk menanggulangi hambatan tersebut kira-kira apa yang Bapak lakukan? Untuk menanggulangi itu maka secara otomatis saya harus pertama membuat komitmen pada diri saya. Kemudian juga meminta support atau bantuan, terutama nanti adanya kepengawasan dari guru-guru senior dan kepala sekolah. Jadi juga mungkin dari peserta didik, masukan dari peserta didik. Jadi itu harapannya adalah sebagai apa ya, pemantau agar perubahan yang saya lakukan itu bisa berjalan dengan baik. Oke, baik. Untuk menanggulangi itu sudah mempersiapkan ya. Kira-kira kalau solusinya tidak berhasil, apa yang akan Bapak lakukan? Kalau solusinya masih belum berhasil, berarti saya juga harus melakukan refleksi. Mungkin refleksi itu saya bisa minta pada saat saya melaksanakan proses pembelajaran itu, mungkin akan saya minta bantuan dari rekan sejawat atau guru yang senior untuk mengamati proses pembelajaran saya, dan nanti saya minta umpan balik itu yang dari rekan sejawat. Kemudian yang kedua dari murid, minta umpan balik pada saat saya proses belajar itu bagaimana. Nah itu akan saya jadikan umpan balik atau refleksi terhadap proses pembelajaran yang akan saya lakukan berikutnya. Jadi indikasinya saya terus melakukan perbaikan dan perubahan terhadap bagaimana saya mengajar. Oke, baik Bapak. Apakah rencana utama Bapak ini? Kalau rencana utama yang pertama Ibu secara otomatis tadi karena tantangannya itu dari diri, maka secara otomatis prioritas yang pertama adalah saya fokus dan memantapkan niat saya. Terus yang kedua saya meningkatkan kompetensi saya Ibu terkait bagaimana penggunaan model dan metode pembelajaran khususnya di fisika. Yang berikutnya juga meningkatkan keterampilan saya Ibu, baik itu nanti bisa mengikuti pelatihan luring dan daring. Terakhir bagaimana membuat modul ajar yang interaktif dan menggunakan internet atau teknologi informasi. Adakah skala prioritas untuk mencapai tujuan Bapak? Dan skala prioritasnya itu untuk pembuatan media pembelajaran yang interaktif gitu. Jadi secara otomatis saya prioritaskan itu. Berarti Bapak nanti akan belajar lebih lagi ya? Siap, deh. Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan ini apa? Strateginya yang pertama jelas saya harus membuat rencana atau strateginya membuat schedule, target pertama untuk mengikuti pelatihan dan sebagainya. Kemudian tadi yang kedua setelah saya mendapatkan ilmu yang saya dapatkan dari pelatihan dan sebagainya itu akan saya terapkan di dalam modul perencanaan pembelajaran. Kemudian juga saya akan membuat bahan interaktif dari yang saya dapatkan, yang saya usahakan itu. Yang berikutnya itu mungkin apa yang saya peroleh itu akan saya terapkan di dalam proses pembelajaran itu. Dan secara otomatis saya juga melakukan umpan balik untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Dalam jangka waktu berapa lama Pak kira-kira ini akan berhasil? Kalau tadi kan ada rencananya Bu, strateginya. Berarti secara otomatis yang pertama saya mungkin mentargetkan mungkin pada saat mengikuti diklatnya yang saya mengambil yang daring saja. Di PMMP ini kan ada. Mungkin butuh waktu sekitar 2 hari. Kemudian untuk bahan ajar 1 hari, untuk pengembangan itu maka saya butuh 3 hari. Kemudian 1 hari untuk menerapkan di dalam modul pembelajaran, atau secara umum saya butuh 4 hari. Berarti 4 hari. Berarti kalau dilaksanakan berarti minggu depannya saya kira sudah bisa Insya Allah dirasakan. Seperti itu. Karena ini kan momen awal pembelajaran, di mana awal pembelajaran itu sebenarnya adalah sesuatu yang sangat krusial. Kita memberikan pelayanan yang terbaik di awal, maka nanti peserta didik akan memberikan hasrat minat yang lebih baik.
Baik Bapak, apakah sudah ada gambaran mengenai keberhasilan dari tujuan Bapak ini? Kalau untuk keberhasilannya, gambarannya seperti ini Bu. Peserta didik itu antusias dalam proses pembelajaran, Ya. baik itu pembelajaran dengan modul dan metode apapun. Kemudian pada saat saya atau proses pembelajaran berjalan, anak-anak itu antusias kalau misalkan menutupkan pendapat. Dan yang terakhir mungkin pada saat ujian itu nilai peserta didik kalau di ujian harian, terutama ujian harian, ulangan harian, itu nilainya harapan saya menjadi 80. Karena selama ini kalau saya melihat nilai dari fisika itu selalu mayoritas di bawah KKM. Begitu nih Bapak. Baik, semoga berhasil nih Pak rencananya untuk kedepannya Bapak sebelum melaksanakan rencana ini yang harus Bapak perhatikan itu apa? Yang harus saya perhatikan itu jelas saya harus mengetahui karakteristik peserta didik itu. Dengan cara apa? Mungkin saya akan melakukan diagnostik awal terkait kesiapan, terus minat belajar anak dan gaya belajar anak. Dan dari data diagnostik awal tersebut akan saya gunakan, saya cross-check-kan atau saya jadikan satu untuk menyesuaikan perangkat pembelajaran saya dan bahan ajar saya. Baik Bapak, Bapak apakah Bapak berkomitmen untuk rencana Bapak ini? Jelas Ibu berkomitmen karena ini adalah tujuan yang mulia di mana guru harus melayani peserta didik sesuai dengan apa yang dia miliki, potensi, kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi komitmen saya yang akan saya lakukan adalah pertama, saya merubah diri saya menjadi terus semangat apapun yang terjadi. Terus yang kedua, komitmen untuk melakukan perubahan di dalam proses pembelajaran yang saya lakukan di kedepannya. Oke, Bapak, siapa yang membuat Bapak bertahan untuk komitmen ini? Yang pertama, jelas karena saya sudah berkeluarga, ada istri yang selalu mendampingi, maka komitmen yang pertama dengan istri. Kemudian yang kedua, jelas di lingkungan sekolah, Bu. Komitmennya dengan kepala sekolah, karena kepala sekolah itu juga memantau, mungkin barangkali pada saat supervisi dan sebagainya. Dari situ maka akan ada masukan saya kurangnya apa untuk perbaikan. Terus yang berikutnya dari rekan sejawat, Bu. Dan yang terakhir jelas dengan peserta didik. Baik Bapak, setelah kita melakukan percakapan ini Bapak, kira-kira apa rencana tindak lanjut yang akan Bapak lakukan? Baik, rencana tindak lanjut saya yaitu yang pertama tadi saya akan melakukan tes diagnostik awal ya untuk mengetahui gaya, minat dan profil belajar anak. Kemudian itu akan saya masukkan di dalam rencana pembelajaran dan bahan ajar. Kemudian saya terapkan di dalam proses pembelajaran sehingga kalau sudah kita mengambil hal-hal yang sudah kita tingkatkan, harapan saya pada saat pelaksanaan proses pembelajaran di Senin besok ini akan berjalan dengan baik. Mudah-mudahan berhasil ya Bapak. Ya. Bapak bertanggung jawab ya atas komitmen yang Bapak buat ini. Siap bertanggung jawab itu, dunia akhirat itu. Oke. Baik Bapak, terima kasih. Semoga rencana Bapak berhasil ya. Oke, terima kasih banyak atas waktunya Ibu. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum. Baik Ibu Dwi, Ya, Bapak. dari hasil pengamatan yang saya amati ini sudah sangat sesuai dengan alur ceritanya ya. Di sini tadi ada dua kompetensi ya. Iya Bapak. Yang Ibu ingin dinilai ya. Yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Nah ini menurut pengamatan saya ini sudah sangat sesuai, di mana banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari Ibu selaku coach kepada Koci, sehingga Koci ini terus istilahnya berjalan seperti alami, mengalir, jadi mengalir terus. Ini karena Ibu selaku coach pandai memantik pertanyaan kepada Koci, sehingga
dari coaching itu tidak ada sesuatu yang ditutup-tutupi, semuanya terbuka. Nah, ini sudah sangat bagus sekali, tetapi saya melihat masih ada beberapa hal yang bisa dikembangkan lagi. Ya, ini yang seharusnya coaching ini merasa terus penasaran dengan pertanyaan-pertanyaan ibu. Itu ya sangat menurut saya sudah sangat bagus ibu selaku coach dalam melaksanakan tugas ini. Saya ucapkan selamat dan mudah-mudahan ibu benar-benar bisa menjadi coach bagi teman-teman rekan sejawat dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang teman-teman hadapi. Saya kira itu. Terima kasih Ibu. Ya, harapan saya ke depannya sesuai yang Ibu agendakan bisa terlaksana dengan baik. Baik Bapak, terima kasih atas masukan dan umpan baliknya. Saya mohon pamit ya Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.